Selamat datang, di depan saya ada Motorola Edge 7D Fusion, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui mode pemulihan. Saya juga ingin menyebutkan dengan cepat bahwa proses ini bisa dilakukan untuk menghapus kunci layar. Jika Anda memiliki kunci yang sudah diatur namun Anda tidak tahu kodenya. Jika tidak ada kunci layar, tidak masalah. Namun prosesnya tetap sama, tidak ada perubahan apapun. Sekarang saya juga ingin memperjelas beberapa hal sebelum Anda melakukannya. Jadi yang pertama, semua data Anda di perangkat akan terhapus. Jadi jika Anda memiliki foto, video, aplikasi, atau apapun yang belum dicadangkan, semuanya akan hilang. Sekarang, jika Anda tidak tahu kunci layar Anda, nggak banyak yang bisa Anda lakukan terkait hal ini. Karena Anda tidak bisa membuka kunci perangkat, maka Anda juga tidak benar-benar bisa mencadangkannya. Dan mencolokkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel juga mengharuskan Anda membuka kunci perangkat agar bisa terhubung ke PC. Jadi Anda juga tidak bisa mencadangkannya dengan cara itu. Sekarang, jika Anda tidak tahu apakah perangkat Anda sudah dicadangkan atau belum, yang bisa Anda lakukan adalah membuka browser di komputer Anda. Masuklah ke akun Google Anda, dan secara khusus masuklah ke Google Drive, jadi cari Google Drive lalu masuk ke sana. Dan di sana Anda akan menemukan opsi seperti foto, kontak, dan sebagainya, jadi Anda bisa memeriksa apa saja yang sudah dicadangkan sekarang. Terkadang saat Anda menggunakan aplikasi bawaan di sini, seperti foto, biasanya Anda hanya mendapatkan pop-up. Bukan seperti yang ini, tapi pop-up yang pada dasarnya mencoba membuat Anda mencadangkan semua foto Anda. Jadi, Google bisa menggabungkan data dari perangkat Anda ke cloud, dan hal yang sama juga berlaku untuk kontak, foto, dan aplikasi lainnya. Semuanya berusaha memindahkan data perangkat ini ke cloud. Dan Anda mungkin saja setuju, bahkan tanpa sengaja. Dan untungnya bagi Anda, dalam kasus ini artinya data akan disimpan di cloud dan Anda bisa memeriksa apakah foto-foto sudah terlihat di Google Drive saat ini. Itu berarti data sudah dicadangkan sekarang. Jika belum dicadangkan, Anda tetap bisa membuka kunci perangkat Anda. Tentu saja Anda bisa mencadangkannya sendiri sekarang juga dengan masuk ke pengaturan dan melakukannya melalui Google jika Anda mau, jadi buka pengaturan. Dan Anda akan menavigasi ke. Saya rasa Anda harus masuk ke bagian sistem di sini lalu cadangan, dan Anda bisa lihat di sini ada Google Backup. Dan keduanya belum dilakukan saat ini. Jika sudah, akan ada tanda centang hijau dan tertulis on dan Anda bisa melakukannya. Secara pribadi, saya tidak suka fitur backup di sini misalnya, khususnya untuk mencadangkan data perangkat lain Anda, menurut saya itu benar-benar omong kosong. Jadi fitur ini memberitahu Anda bahwa data sedang dicadangkan. Namanya saja sudah jelas di sini, tapi sebenarnya tidak benar-benar mencadangkan karena aplikasi-aplikasi misalnya tidak pernah dicadangkan. Backup seharusnya membuat salinan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat Anda, tetapi itu tidak pernah dilakukan. Jadi jika ada aplikasi yang berasal dari luar Play Store, Google Backup benar-benar mengabaikannya, yang mana sebagai backup itu bukan cara kerjanya. Jadi menurut saya, ini menyesatkan dan juga bersifat merugikan pada saat yang sama. Dan aplikasi-aplikasi yang memang berasal dari Play Store, misalnya sebuah emulator, tidak akan pernah dipulihkan ke perangkat baru Anda saat Anda memulihkan backup ini, karena aplikasi tersebut sudah tidak ada lagi di Play Store. Sebab tim pengacara Nintendo telah mendatangi pembuat Yuzu emulator, dan dia harus menarik aplikasinya dari sana. Jadi, Anda mungkin sudah mengunduh aplikasi ini sebelum kejadian itu, Anda mungkin masih memilikinya di ponsel Anda, tetapi backup pada dasarnya tidak mencadangkannya, sehingga Anda tidak bisa mempertahankan aplikasi tersebut. Aplikasinya sudah hilang, jadi itu memang agak menyebalkan. Tapi kemungkinan besar Anda masih bisa mengunduh aplikasi-aplikasi ini lewat browser. Jadi hanya sekadar info, itu salah satu caranya. Dan Anda juga bisa mencoba mencadangkannya menggunakan aplikasi lain. Jika Anda akan mereset perangkat ini dan mendapatkan yang baru, Anda bisa menggunakan beberapa aplikasi cloning seperti ini. Saya rasa Motorola punya sesuatu seperti Motomove, demi Tuhan. Tidak, saya tidak mau AI. Pergi sana, saya cuma mau mencari. Bagus, sekarang kita punya Moto AI. Saya suka sekali. Oke, jadi saya tidak melihat apapun seperti itu di sini. Jadi saya tidak tahu apakah Motorola punya atau tidak.
Tapi misalnya Samsung punya aplikasi Smart Switch dan merek lain juga punya aplikasi yang fungsinya sama, hanya saja namanya berbeda-beda. Jadi Anda harus mencari aplikasi cloning sesuai dengan merek ponsel yang ingin Anda pindahkan datanya. Tapi bagaimanapun juga, dengan itu dikatakan, mari kita lanjutkan saja dengan proses reset. Jadi pertama-tama kita akan mengunci, atau saya akan mengunci perangkatnya, dan kita bisa lanjut dari sini, baik Anda tahu kunci layar Anda atau tidak. Sampai jumpa. Bisa juga dengan mematikannya dengan menggeser layar ke bawah 2 kali dari atas, lalu memilih tombol daya, tapi jika perangkat meminta Anda untuk mengonfirmasi kunci layar Anda. Jika Anda sudah mengaturnya, yang bisa Anda lakukan adalah cukup tahan tombol daya dan volume bawah. Ups, mari kita coba lagi. Tombol daya dan volume bawah, dan Anda harus terus menahannya selama yang diperlukan. Agar perangkat bisa menyala kembali, masuk ke bootloader, untuk mematikannya sebentar. Nah, sekarang sudah mati. Dan inilah bootloader kita. Jadi di sini, gunakan tombol volume untuk memilih mode pemulihan, pastikan terlihat di sini, lalu tekan tombol daya untuk mengonfirmasinya. Selanjutnya, Anda akan melihat Android dengan tulisan No Command. Pada titik ini Anda harus menahan tombol daya, dan sambil menahannya, tekan volume atas sekali, lalu Anda bisa melepaskan keduanya. Nah, seperti itu. Dan ini membawa kita ke mode pemulihan. Di sini, sekali lagi menggunakan tombol volume, Anda dapat memilih dengan menggulir ke bawah. Di mana letaknya? Oh, begitulah. Hapus data, factory reset. Setelah dipilih, tekan tombol daya untuk mengkonfirmasinya, lalu konfirmasikan proses tersebut dengan memilih reset data pabrik. Ini akan memberitahu Anda bahwa data sedang diformat dan sebentar lagi akan muncul pesan penghapusan data selesai. Ayo. Sebentar lagi. Oh, begitulah. Jadi setelah selesai, Anda bisa melihat Reboot System Now sudah terpilih secara default. Jadi cukup tekan tombol power untuk mengonfirmasinya. Sekarang ini akan mereboot perangkat Anda dan melanjutkan proses reset di latar belakang yang akan memakan waktu sebentar. Dan sejujurnya, ada satu hal lagi yang ingin saya sebutkan sebelum saya mulai ini. Tapi saya malah lupa, yaitu fakta bahwa perangkat Anda biasanya akan terkunci FRP ketika melakukan reset seperti ini untuk menghilangkan kunci layar. Ini terjadi karena Anda memiliki kunci layar yang sekarang sedang Anda coba hapus, dan juga karena Anda sebelumnya sudah masuk dengan akun Google. Jika tidak ada akun Google, hal ini tidak akan terjadi sekarang. Artinya, ketika reset selesai, Anda harus memverifikasi baik kunci layar atau akun Google yang sebelumnya masuk di perangkat ini atau pernah digunakan di perangkat ini. Saat Anda menjalani proses pengaturan, dan jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak akan bisa menyelesaikan proses pengaturan sekarang. Ini mungkin terdengar seperti sebuah keterbatasan, tapi biasanya orang akan tahu setidaknya salah satu dari keduanya. Dan jika Anda, entah karena alasan apa, bukan urusan saya, tidak tahu keduanya, biasanya yang bisa Anda lakukan adalah tidak menemukan salah satu dari ini. Seperti toko GSM yang menjual perangkat bekas. Anda biasanya akan menemukannya dengan menampilkan Anda tahu ponsel-ponsel di etalase seperti ini, di salah satu toko tersebut, mereka biasanya menawarkan layanan seperti membuka kunci perangkat Anda, menghapus perlindungan semacam ini. Dulu saya sering merekam hal-hal seperti ini di sini secara gratis, tapi semua metode yang dulu saya tunjukkan sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Jadi satu-satunya hal yang mungkin tersisa sekarang adalah yang berbayar, tapi saya sendiri tidak yakin apakah Anda masih bisa melakukannya. Tapi ya, kalau Anda tidak punya pilihan, tidak ada salahnya bertanya, itu pasti gratis. Jadi, ya begitu. Dengan demikian, saya harap ini sangat membantu Anda, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.